Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatanang nu bakal midang yang cunduk waktu nur hayu nitih wanci anu mustari ninggang mangsa waluyu elir gamaati kabang Tanjung Gamulung pamengkeut cangre dekadede pakai tepat tali asih pak sini arintih ngaji janji nyata geget laye keraki rabi. Puji anu kahiji anu jadi dak mimiti ngaji anu jadi ngagalura di hate lalaki nu teweleh ka impi-impi di siang wengi hayu orang panjatkeun ka zat Allahu Rabbi. Puji anu kadua anu jadi mimiti jadi bubuka anu jadi mimiti carita anu jadi panghias rasa anu galura di dada hayu orang panjatkeun ka Allah azza wa jalla. Salawat sinarang rahmat mugi ateu pegat-pegat ka Rasul kagungan syafaat rangeteng ku mujizat teladan sakabeh umat jabatan langkung ti hormat tibatan camat langkung keren tibatan presiden nyatos habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ya eta Islam anu dimuliakeun ku Allah, Islam anu diagungkeun ku Allah, Islam anu disucikeun ku kitab Al-Qur'an. Sadaya mustami anu kusim kuring dipahopi kehormat, tetapi urang salaku umat Islam kudu diperhatikeun kumaha carana nimbang anu benerkeun jeung nu bener jeung nyalah anu batil. Allah ngangkat derajat umat manusia anu pang bener-benerna iwal nu tos ditangtoskeun ku Allah nyaeta ngajalankeun amar ma'ruf nahi mungkar sebab dijalankeun pikeun risalah anu agung. Sadaya mustami anu kusim kuring dipika hormat, ayeuna urang cicing di zaman anu seueur pisan tantanganna di mana ayeuna maksiat di mana-mana tapi urang salaku umat Islam ngabutuhkeun pisan ajaran-ajaran Islam. Kukituna urang ulah tepi kapengaruhan ku budaya emas teroristik. Pada umumna mah di zaman ayeuna umat Islam terang kumaha hukumna eta dasar-dasar Islam tapi kursa ukur tuturit munding apal teu apal dasarna teu apal hukumna jeung teu apal eta dalilna eta parentah. Kukituna sadaya mustami anu kusim kuring dipika hormat hayu urang diajar dasar-dasarna Islam. Sabab lamun dibandingkeun zaman ayeuna sareng zaman Rasul mah benten pisan moal tisa dibandingkeun pisan. Sabab ayeuna lamun di zaman Rasul mah hese pesan milarian ilmu, tapi lamun di zaman ayeuna tinggal pencet aya ahli nanya eta bah Google. Tapi lamun di zaman Rasul seueur pisan kasesana tong salah. Di zaman Rasul seueur jalmi anu kengeng ka hasil pikeun dunya sareng akhirat. Da usaha mah moal ngabohong kana hasil. Ayeuna urang cicing di dunya ulah saukur mentingkeun kertas-kertas anu berlaku di dunya hungkul, tapi bacakeun, pentingkeun, amalkeun kertas-kertas Al-Qur'an anu aya 6.660 ayat 114 surat anu bakal ngabantos urang di dunya sareng akhirat. Sakieu anu kusim kuring di pahartur hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Devrianti. Di video kali ini saya mau bertanya kepada santriwati yang sangat berpotensi. Oke, langsung kita tanyain ke Uhti Mira. Uhti, bagaimana sih tips yang Uhti dapat, yang Uhti tips and trick agar kita bisa berpidato luwes gitu ya, lancar seperti Uhti Mirna tadi. Sok monggo. Teman-teman, jadi tips kita buat
Jadi tips kita buat berani berpidato di depan umum, berani kita ke depan. Jadi gini ya, bakat itu hanya 30%, tetapi keberanian itu 70%. Jadi kalau teman-teman kalau punya keberanian yang hebat, keberanian yang sangat sangat luas, jadi kalian bisa ngomong di depan umum, dan itu juga sangat bermanfaat karena dalam berpidato ini kalian memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain. Jadi dari tips kalian buat bisa ngomong di depan itu hanya keberanian, bakat itu hanya 30%. Jadi karena kalau kalian usaha pasti akan bisa. Oh gitu. Jadi apa namanya? Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Uhti persiapkan sebelum tampil di depan umum gitu? Yang pastinya karena saya masih belajar, jadi saya menyiapkan dulu teks, menghafalkan, sudah menghafalkan. Jika saya lupa, saya mengambil pelajaran-pelajaran yang kemarin. Jadi kalau saya lupa, kan kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, jadi kita harus sering baca buku. Jadi kalau kita lupa dalam berpidato, kita bisa mengarang karya-karya kita yang sebelumnya kita pernah baca buku, jadi kita mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Jadi supaya kosakata kita itu banyak, kita harus sering membaca buku, mencari informasi gitu ya. Nah itu benar sih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Uhti Mirna bisa sampai saat ini itu apakah ada coach atau pembimbing gitu? Apakah ada pembimbingnya atau Uhti Mirna ini belajar sendiri gitu? Ya pasti kan di sini ada pembimbingnya, pasti ada pembimbingnya, soalnya di pesantren Al-Furqan ini kita diajarkan berbahasa, diajarkan nahwu sorof, dan diajarkan berpidato juga. Karena di sini termasuk ekskul berpidato, jadi kita dibimbing untuk berbicara di depan, untuk cara-cara berpidato gimana. Nah gitu ya teman-teman. Nah next pertanyaan, Uhti Mirna udah berapa lama sih mondok di pesantren ini? Oh, saya mondok di pesantren Al-Furqan baru 2 tahun, menjelang 2 tahun, karena saya masuk dari tahosus. Tahosus itu apa sih Uhti? Tahosus itu adalah masuk yang dari keluar, masuknya itu SMA. Jadi kita belum masuk ke SMA, tapi masuk dulu ke tahosus 1 tahun. Jadi kita sekolah di Al-Furqan itu 4 tahun. Gitu. Jadi tahosus itu maksudnya kita nggak langsung belajar ilmu umum, melainkan kita mempelajari dulu ilmu-ilmu agama yang sempat tertinggal selama 3 tahun ke belakang, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Jadi selama tahusus kita mengejar itu dulu gitu, supaya nanti pas kita masuk ke kelas 1 SMA kita bisa seimbang gitu ya, pengetahuannya sama teman-teman yang sudah dari kelas SMP di sini gitu ya. Jadi tahosus itu mondoknya itu jadinya 4 tahun ya. Iya. Gitu. Nah, Uhti Mirna mau tahu dong apa aja sih prestasi yang pernah Uhti Mirna dapatkan selama menggeluti bidang ini gitu. Dalam bidang berpidato apa aja sih? Oh, alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara provinsi saat pertama, dan pernah provinsi. Oh, jadi lombanya antar provinsi gitu? Enggak, pertama dari kabupaten, setelah kabupaten kecamatan. Kecamatan, setelah kecamatan kabupaten, dan setelah kabupaten provinsi. Masya Allah, jadi itu tuh lulus ya, step by stepnya lulus sampai akhirnya Uhti Mirna ini sampai ke provinsi gitu ya. Oh, Masya Allah. Terus di provinsi juara nggak? Alhamdulillah juara kedua. Alhamdulillah, Masya Allah, tepuk tangan buat Uhti Mirna. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Uhti Mirna ya, karena memang kalau berpidato itu memang benar-benar kita butuh skill, butuh pengetahuan yang sangat dalam, karena informasi yang kita berikan itu jangan sampai informasi yang tidak valid gitu. Jadi harus benar-benar informasi yang sangat valid, yang sesuai dengan sumbernya gitu kan. Nah, untuk selanjutnya Uhti Mirna, apa sih kesan-kesan yang Uhti Mirna dapatkan selama
selama menggeluti kelebihan ini gitu. Alhamdulillah, kesan-kesannya ya buat manfaat buat diri sendiri juga dan buat orang lain juga. Dan jadi jadinya kita itu ada kemauan untuk baca buku kan, karena keharusan kita untuk memahami suatu informasi, jadinya kita itu dipaksa, bukan dipaksa, jadinya udah suatu kebutuhan kalau kita itu harus baca buku gitu ya, karena kita tugasnya kan untuk ngasih informasi ke halayak banyak, jadinya kita itu diharuskan untuk baca buku, cari informasi kan. Alhamdulillah ya bisa sampai sekarang ini, yang Ukti Mirna ini udah ahli banget gitu dalam bidang berpidato gitu. Terus pesan apa sih yang mau Ukti Mirna berikan untuk teman-teman semua? jadi buat teman-teman semua, galilah potensi kalian sebaik mungkin. Jangan sampai kalian mau ke depan aja malu, tapi jika ini bermanfaat buat orang lain, kalian jangan pernah malu. Karena keberanian itu, yang pernah saya tadi bilang, keberanian itu 70% dan bakat itu hanya 30%. Dan kesuksesan itu satu kecerdasan dan 99% itu adalah kerja keras. Mantap. Usaha tidak akan pernah membohongi hasil. Mantap, maknyus. Jadi begitu ya teman-teman, sampaikanlah walau satu ayat kan, dalam Quran juga ada kan. Kita itu memang diwajibkan gitu untuk menyampaikan sebuah informasi walaupun satu ayat gitu kan, di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Nah baik, jadi segitu saja ya pertanyaan untuk Ukti Mirna. Mudah-mudahan nanti Ukti Mirna kedepannya bisa lebih berprestasi lagi. Amin. Gitu, bisa membawa nama Pondok Pesantren Al Furqan ini go internasional. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke baik, terima kasih Ukti Mirna atas waktunya. Mudah-mudahan Ukti Mirna sehat selalu. Amin. Dipanjangkan umur, dilancarkan urusannya, diberkahkan rezekinya, didekatkan dengan jodohnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.